Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 organisasi dan manajemen perusahaan industri. Perkenalkan, nama saya Patika Livianti. Di sini saya akan membahas mengenai annual report PT Astra Agrolestari Tbk. PT Astra Agrolestari Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan agroindustri. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 3 Oktober 1988. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1997 sebagai perusahaan publik dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT Astra International Tbk dengan nama Bursa Efek Indonesia dan kode AALI. Area operasional PT Astra Agrolestari Tbk tersebar di seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan jenis produksinya berupa tandan buah segar, crude palm oil, dan kernel. Presentasi produksi selama pandemi mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun juga mengalami kenaikan terhadap harga jual produk. PT Astra Agrolestari Tbk memiliki visi menjadi perusahaan agrobisnis yang paling produktif dan inovatif di dunia dengan misi untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan serta kesejahteraan bangsa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Bintang Perdana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu mengenai tentang budaya kerja. Pada PT Astra Lestari, budaya kerja yang diterapkan pada PT Arga Lestari itu sendiri terdiri dari 7 budaya dan dapat diartikan menjadi 24 definisi, yaitu pada poin 1 berisi jujur dan bertanggung jawab yang dapat diartikan menjadi bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai keimanan dan ketakwaan. 2. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan. 3. Berbicara sesuai fakta dan data. 4. Menjadi pemimpin bukan pejabat serta tinggal bekerja dan hidup di lingkungan kebun. Pada poin 2 yaitu triple S yang dapat diartikan menjadi definisi, yaitu datang lebih awal, mulai kerja sedini mungkin, patuh terhadap aturan yang ada, tidak menunda pekerjaan, konsisten dan melakukan review secara berkala. Pada poin ketiga yaitu fanatik, yang berarti fanatik terhadap kultur, fanatik terhadap target, fanatik terhadap norma kerja, dan fanatik terhadap rotasi pekerjaan. Pada poin keempat yaitu peduli, yang dapat diartikan menjadi cepat tanggap terhadap masalah dan antisipasi terhadap masalah yang akan timbul. Pada poin kelima yaitu kontrol, yang dapat diartikan menguasai wilayah dan aspek tanggung jawabnya. Berani dan tegas memberikan sanksi serta menggunakan waktu untuk cek proses kerja di lapangan. Pada poin ke-6 yaitu pembinaan dan inovasi, yang berarti menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan harmonis serta meningkatkan kemampuan kerja karyawan. Dan terakhir, poin 7 yaitu karsa, yang berarti bangga sebagai orang kebun dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Andriansyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu struktur organisasi PT Astra Agrolestari Tbk. Presiden Komisioner yaitu Bapak Xiu Xin Xiok, Komisioner yaitu Bapak Johannes Limon, Independent Komisioner yaitu Bapak Siddhartha Utama, lalu ada Presiden Director, Vice President Director, Director, Communication and Public Affairs, Sustainability, Research and Development, Agronomy Service, Transport Management and WMS, Fertilizer Management, Inspector, Plan Operation, Plan Management, Workshop and Infrastructure Management, SHE and Operational Support, Partnership and Smallholder Management, Logistic Service, Treasurer and Inspector Relation, Corporate Accounting, Corporate Tax, Corporate Legal, Human Capital and HO Support, Teknologi, dan Community Development. Selanjutnya ada peristiwa penting yang terjadi di PT Astra Agrolestari Tbk pada tahun 2020,
Di antaranya yaitu Kick-Off Meeting dan Alexa Awards yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 di Ballroom Kantor Pusat Jakarta. Lalu ada rapat umum pemegang saham tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 dengan hasil rapat menyetujui pembagian dividen tunai dan pergantian susunan Dewan Komisaris. Selanjutnya ada Public Expose yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagai bentuk transparansi informasi PT Astra Agrolestari Tbk kepada masyarakat dan para investor. Berikutnya ada penghargaan yang diraih PT Astra Agrolestari Tbk pada tahun 2020. Di antaranya yaitu Indonesia Best Corporate Sustainability Initiation, Economics Emiten Awards 2020 Agrikultur, Business Indonesia Awards Emiten Sektor Pertanian Terbaik, Indonesia Best Digital Marketing Natural Resources, dan masih banyak lagi. Analisis dan pembahasan manajemen PT Astra Agrolestari. Pada tinjauan operasional, terdapat perkebunan kelapa sawit, pabrik pengolahan inti sawit, peningkatan produktivitas tanaman, manajemen transportasi dan sistem tata kelola air, pabrik kelapa sawit, pabrik pencampuran pupuk, pabrik pengolahan minyak sawit, dan kemudian manajemen infrastruktur dan workshop. Pada tinjauan industri, menurunnya produksi CPO yang diakibatkan oleh efek musim kemarau dapat mendorong meningkatnya harga CPO. Kondisi ini mendorong perseroan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi yang berfokus pada pengembangan program ekspro yang mengacu pada standar operasional prosedur atau yang disebut SOP. Dengan demikian, proses kontrol dan evaluasi dapat berjalan secara efektif. Perseroan juga mengembangkan program digitalisasi yang berfokus pada standarisasi proses kerja serta kecepatan dan ketepatan penyajian data melalui Operation Center of Astra Argo atau disingkat OCA. Kemudian, pada tinjauan fungsi pendukung, pada bagian teknologi informasi, perseroan memanfaatkan dan mengaplikasikan teknologi digital di seluruh proses dan tahapan produksi pabrik kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kinerja perseroan agar semakin efektif dan efisien. Melalui aplikasi Dinda atau yang disingkat Daily Indicator of Astra Argo, kemudian Amanda, aplikasi Mandor Astra, dan Meli, Mills Excellence Indicator yang terintegrasi oleh OCA, perseroan mampu memperoleh data-data yang akurat mengenai operasional kebun secara real time sehingga analisa dan keputusan dapat diambil lebih cepat, tepat, dan akurat. Perencanaan A. Prospek dan perencanaan strategis 2021. Perseroan akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang biaya melalui strategi-strategi yang akan dijalankan pada tahun 2021, yaitu yang pertama, melanjutkan program identifikasi dan otomasi. Yang kedua, melanjutkan pengembangan benih unggul dan aplikasi terapan. Yang ketiga, program peremajaan tanaman yang disebut dengan replanting. Yang keempat adalah melanjutkan operasi industri hilir yang sudah berjalan. Yang kelima, melanjutkan penerapan protokol kesehatan di area perusahaan maupun di lini bisnis perusahaan. Yang keenam, meningkatkan volume penjualan melalui pengembangan kerja dengan kebun masyarakat sekitar dan pembeli CPO eksternal. Yang ketujuh, penerapan teknologi dalam proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bagi perusahaan. Yang kedelapan, konsisten dalam program tanggung jawab sosial dalam perusahaan. B. Target 2021. Berikut adalah target operasional tahun 2021. Yang pertama, total lahan sawit tertanam sebesar 287,6 ribu ha. Yang kedua, di Sumatera sebesar 104,4 ribu ha. Yang ketiga, Kalimantan sebesar 131,5 ribu ha. Yang keempat adalah Sulawesi sebesar 51,7 ribu ha. Yang kelima adalah total produksi TBS atau disebut dengan inti dan plasma, yaitu sebesar 4,8 juta ton. Yang ke-6 adalah yield TBS inti ton atau HA sebesar 19,76 ton HA. Yang terakhir, total produksi CPO ton sebesar 1,5 juta ton. Selanjutnya, pengelolaan, analisis, dan pembahasan manajemen. A. Tata kelola perusahaan.
Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut dengan GCG, perseroan menerapkan standar yang tinggi dengan merefleksikan komitmen yang jangka panjang terhadap visi dan misi dalam membangun serta menciptakan sistem maupun struktur perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Perseroan menetapkan GCG sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan saranan, yaitu yang pertama adalah prinsip tata kelola perusahaan yang terdiri dari A. Transparansi, mensyaratkan perseroan untuk mengungkapkan informasi relevan kepada pemegang saham dan publik terkait kegiatan perseroan tersebut. B. Akuntabilitas, mengharuskan semua organ perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai yang ditetapkan dijalankan secara independen. C. Tanggung jawab masyarakat untuk mematuhi atas prinsip-prinsip GCG, anggaran dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. D. Kemandirian, mensyaratkan untuk tidak ada konflik kepentingan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk objektivitas dan independensi dalam membuat keputusan. E. Kewajaran, mengharuskan untuk memberikan perilaku yang adil kepada seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan sesuai dengan anggaran dasar-dasar perseroan dan peraturan-peraturan perundangan yang sudah berlaku.